Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil analisis dengan tema perubahan iklim. Kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Dendra Utara. Saya Muhammad Sifar Fadriza. Saya Safanida Zahra Diasti. Saya Hadir Farida. Selamat menikmati. Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan lingkungan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat global saat ini. Di berbagai wilayah, termasuk di sekitar kita, banyak yang merasakan adanya perubahan kondisi cuaca yang cukup signifikan, seperti suhu yang terasa lebih panas atau bahkan lebih dingin dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Fenomena cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan badai yang lebih sering terjadi semakin mempertegas bahwa perubahan iklim bukanlah sekedar teori ilmiah, melainkan kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Nur Aini et al. Tahun 2020, perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang pada suhu rata-rata, cuaca, dan pola iklim di bumi yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia, khususnya sejak revolusi industri. Fenomena ini meliputi pemasaran global, yaitu kenaikan suhu bumi akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrus oksid. Pemanasan global yang diakibatkan oleh akumulasi gas rumah kaca ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Data dari National Oceanic and Atmospheric Administration mencatat bahwa konsentrasi CO2 global mencapai 418,90 ppm pada tahun 2022, meningkat sekitar 49% sejak awal tahun 1990-an. Selain itu, gas metana dan nitrus oksida juga mengalami peningkatan yang serupa, yang semakin mempercepat pertumbuhan iklim global dan mendorong bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai yang lebih sering dan intens. Rasa sih perubahan iklim ya. Kalau aku sendiri sih ngerasain tentu ada ya. Tentunya ngerasa ya, apalagi kan ini misal kayak waktu antara hujan sama panas tuh beda gitu loh. Jadi kayak kadang ketukar, kadang sesuai dengan jadwal, jadi kayak bener-bener berantakan banget sih maksudnya. Jadi kayak ngerasa harusnya ini musim hujan tapi masih panas, terus udah waktunya musim panas ternyata masih aja hujan. Ada kalau waktu kemarin tuh cuacanya itu agak panas banget. Kalau minggu ini kan ada beberapa hari ini ada hujan, jadi agak beda dikit. Itu kan. Kalau di tempatku ya, kalau suhu yang sekarang tuh jelas lebih panas daripada tahun kemarin, padahal di sekitar tempat tinggalku tuh ada banyak banget sawah, jadi tapi rasa suhunya tuh kayak panas banget. Kalau suhu ya, kalau menurut aku tuh dari beberapa tahun terakhir itu emang udah merasa semakin panas sih. Apalagi kita bisa lihat ya, maksudnya sekarang kan udah musim hujan, tapi malah musim hujan masih ada panasnya. Jadi kan rasa banget kalau suhu itu makin panas. Kalau aku ngerasa apalagi kalau musim panas ya itu makin panas ya tentunya. Kalau musim dingin itu kalau hujan ya tentunya kayak ya pastinya dingin. Terus kalau di aku ya di daerah Magelang itu kadang intensitas hujannya itu kadang deras banget, kadang besoknya enggak, terus panas, terus sorenya hujan. Itu kan sedikit mengganggu aktivitas tentunya. Sebenarnya nggak terlalu beda banget sih menurut aku. Cuman hanya air-air ini aja, karena kemarin tuh ada apa ya, apa itu kan hanya panas tuh, hanya 2 bulan terakhir ini. Kalau lihat secara langsung belum pernah ya, cuman kalau dari media sosial gitu di Jogja apalagi itu pernah ada badai, juga ada banjir. Nah, untuk dampaknya sendiri ke lingkungan itu sangat merugikan ya, terutama mungkin untuk orang-orang yang berada di tempat itu yang terkena dampak, jadi sangat-sangat merugikan sih. Kalau terkait banjir itu sering ya, mungkin saya lihatnya lebih ke berita. Kalau aku kekeringan itu mungkin agak lumayan sering ya, tapi kalau yang banjir itu jarang.
Nah, menurutku pendapat dari itu tuh ya sangat miris, memprihatinkan karena dari bencana-bencana itu tuh kita lihat kalau lingkungan sekarang tuh nggak baik-baik aja gitu loh, alam tuh nggak baik-baik. Kalau sarangan tuh kayak gimana ya, kalau aku sendiri pernah ngeliat kayak gitu, tapi mungkin badainya tuh bukan badai yang besar sampai jadi sebuah musibah, itu enggak. Tapi aku pernah lihat, kan aku punya saudara ya di Demak, itu kan kemarin habis ada banjir, nah itu bener-bener banjirnya itu bisa ngerendam satu kecamatan, itu bener-bener aku dikasih lihat, nah itu aku ngeliatnya ya kayak gitu. Itu mungkin pertama bisa disebabkan karena mungkin karena apa ya, manusia mungkin bisa, kemudiannya mungkin juga karena udah dari apa ya, alamnya. Kalau udah bencana gitu tapi orang-orang sekitar kurang mengantisipasi ya semakin parah gitu. Kalau panas yang sekarang dirasakan tentu merugikan pribadi saya sendiri ya. Saya kayak ngerasanya kalau panas itu jadi mudah pusing dan lain sebagainya. Itu dampaknya ke kesehatan sih sebenarnya. Terus kalau untuk ekstrim di dampak lingkungan sendiri juga mungkin sebenarnya ada negatif positifnya. Tentu ada kalau dampak itu. Kalau dampak dari banjir sendiri ya tentu merugikan ya, ketinggian pun juga merugikan karena banjir itu kebanyakan air tapi airnya juga nggak bersih, itu bisa nyebabin banyak penyakit. Nah kalau ketinggian sendiri juga bisa nyebabin kita jadi susah buat mencari sumber air buat hidup. Kita kan kita tahu sendiri ya kalau air itu kan sumber kehidupan kayak gitu. Kalau nggak ada air jadi kehidupan itu juga nggak bisa berjalan secara maksimal seperti itu. Tentunya banyak ya, itu pasti berdampak untuk kehidupan sehari-hari, apalagi untuk aktivitas kita. Misal kita mau kemana jadi keganggu karena ada banjir, apalagi bentuknya bisa kayak banjir rob gitu ya. Banjir rob walaupun nggak seberapa tapi kan itu benar-benar ganggu aktivitas, apalagi nanti dapatnya bisa untuk kesehatan juga, apalagi untuk penyakit kulit gitu. Ya sangat terpengaruh, mungkin bisa pekerjaan mungkin bisa ini ya, terganggu ya untuk selama pasca bencana itu ya, bagi terutama di buru-buru. Kalau untuk orang kantoran ya tidak terlalu banyak. Kalau menurut saya sendiri ya mungkin bisa dikurangi dari penggunaan kendaraan bermotor. Soalnya kendaraan bermotor kan menghasilkan emisi karbon. Nah itu tuh kan bisa merusak lapisan ozon. Jadinya kayak bumi juga makin panas. Jadi hawanya juga makin panas. Jadi mungkin buat teman-teman yang ngekos bisa nih buat pergi ke kampus atau ke jarak-jarak yang deket gitu, jalan kaki aja. Kalau ditanya solusinya tuh mungkin itu kembali ke kesadaran pribadi kita masing-masing ya, karena kalau kita cuma sebatas istilahnya kayak sosialisasi itu, kalau dari pribadi sendiri masih belum tergetar hatinya, belum punya inisiatif untuk memperbaiki diri, untuk mengurangi penyebab-penyebab dari perubahan iklim itu juga akan sulit. Jadi solusi yang aku tuh ya kesadaran dari diri sendiri. Ini untuk kita pribadi sebagai manusia ya, kita harus paham kalau manusia itu yang butuh alam gitu, bukan alam yang butuh manusia gitu. Jadi kita harus sadar untuk pentingnya menanam pohon, kayak reboisasi gitu. Terus pentingnya kita menjaga lingkungan, jangan membuang sampah, terus pandai-pandai memilah sampah demi keberlangsungan hidup kita nanti. Terus kita juga berpikir nih gimana cara kita mengurangi pemanasan global itu kayak gimana. Kembali menanam pohon-pohon untuk biar nggak mengurangi cuaca panas. Kedua mungkin ya karena sekarang udah banyak rumah yang pakai kaca, mungkin juga pengaruh ya. Terus genteng-genteng yang model keramik itu glasur kan mungkin pengaruh panas kembali. Kemudian, perubahan iklim juga menyebabkan berbagai dampak. Dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap kesehatan, dampak terhadap perekonomian, dampak terhadap pertanian, dan dampak-dampak lainnya. Contohnya, yang pertama, menimbulkan polusi udara yang berpengaruh terhadap kesehatan. 2.
berkurangnya produksi tanaman pertanian karena kekeringan dan banjir. 3. Meningkatnya kerusakan bangunan oleh pergeseran batuan. 4. Penurunan sumber daya air secara kualitatif maupun kuantitatif. 5. Meningkatnya risiko kebakaran hutan. 6. Meningkatnya erosi pantai. 7. Meningkatnya kerusakan ekosistem pantai seperti terumbu karang dan mangrove. 8. Menurunnya potensi pembangkit listrik tenaga di daerah rawan kekeringan. Dan yang terakhir, meningkatnya kejadian kekeringan dan kebanjiran. Terdapat 5 strategi utama untuk mengelola dampak buruk dari perubahan iklim. Yang pertama adalah mengurangi aktivitas yang dapat menghasilkan gas rumah kaca. Yang kedua adalah menjaga ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan dan penyerapan karbon. Yang ketiga adalah melakukan perancangan tata ruang yang berwawasan lingkungan dan menyeluruh. Yang keempat adalah meningkatkan kepedulian masyarakat untuk turut serta mencegah terjadinya perubahan iklim. Yang kelima adalah meningkatkan monitoring terhadap data iklim laut, darat, dan udara. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.